Di rapat koordinasi tadi kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama adalah kita membentuk satu kelompok kerja, satu Pokja yang diketuai oleh Wakil Menteri Hukum Pak Edi Hiarij untuk menyiapkan regulasi peraturan-peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 khususnya Pasal 213 tentang kegiatan-kegiatan pinjaman yang bersifat online ini yang tadi oleh OJK dikatakan sudah tidak menggunakan istilah pinjol atau pinjaman online karena agak berkonotasi negatif, tapi menggunakan istilah pinjaman daring. Dan pengaturan-pengaturannya sebenarnya sudah cukup jelas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu, termasuk juga langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap pinjaman yang ilegal, yang tidak mempunyai izin, termasuk juga melampaui batas-batas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu, misalnya tentang penetapan suku bunga, kemudian juga berbagai hal terkait dengan pelanggaran yang dapat dilakukan penindakan oleh kepolisian, bukan hanya tindakan terhadap mereka yang melakukan pinjaman secara ilegal, tapi juga terhadap berbagai ancaman melalui telepon, baik itu secara langsung ya, semacam debt collector kepada masyarakat, yang semuanya dapat diambil satu langkah hukum. Dan dari rapat tadi diketahui bahwa secara resmi sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan sudah menerbitkan izin terhadap 97 lembaga keuangan dan bank yang diberikan izin praktek untuk melakukan pinjaman secara daring. Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal, dan karena itu aparat penegak hukum, kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil, dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal. Walaupun kita tahu sebenarnya menurut hukum mereka yang melakukan pinjaman secara ilegal itu tidak ada kewajiban orang yang minjam untuk membayar atau mengembalikan uangnya. Tapi kalau dibiarkan, mereka pun bisa jadi sasaran ancaman juga oleh mereka yang mempunyai uang atau melakukan pinjaman tadi. Karena itu intinya adalah pemerintah akan segera merapikan atau melakukan sinkronisasi, harmonisasi terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pinjaman daring ini, dan kemudian akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sudah ada sekarang ini, cuma perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah yang akan dikoordinasikan oleh Pak Edi Hiarij sebagai Wakil Menteri Hukum. Saya kira itu penjelasan